Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah di juz kedua. Kita sampai di ayat yang ke-146. Seperti biasa kita baca ayatnya, kemudian baru kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ya'rifunahu, mereka mengenalhu, kembali kepada Muhammad, mereka mengenalnya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenal, mereka mengetahui, abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, sesungguhnya, fariqan minhum, segolongan di antara mereka, la yaktumunal haqqa, benar-benar mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka ya'lamuna, mengetahui. Orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Ini salah satu dari sifat orang-orang yang pernah diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ketika mereka menghadapi atau mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Artinya, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ahlul kitab itu tahu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah kebenaran, artinya Rasul yang benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahkan ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar, termasuk perintah tentang apa? Memindahkan arah kiblat. Mereka paham betul, ya. Tetapi karena hawa nafsu mereka lah yang menyebabkan mereka kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi adalah menyembunyikan kebenaran. Ini tidak boleh, Pak, ya. Dalam kehidupan kita juga gitu. Maka kata Rasulullah SAW, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar itu walaupun pahit rasanya. Karena menyembunyikan kebenaran itu gak boleh, bahaya. Apalagi kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, sampai kemudian disembunyikan kebenaran, itu bahaya. Nah, ini menjadi sifat daripada orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mereka mengenal Rasulullah itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Alladzina a'tainahum Taurata wal Injila, orang-orang yang diberikan Taurat dan Injil, min akhbaril Yahud wa ulama'in Nasara, dari rahib-rahibnya Yahud, pemimpin agamanya Yahudi dan ulama-ulamanya Nasrani, ya'rifuna, mereka mengetahui, mereka mengenal, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bi awsafihi al-madhkura fi kutubihim, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah berdasarkan sifat-sifatnya yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Sudah disebutkan ya Allah. Bahkan saya pernah bercerita bahwa ketika Rasulullah usia 12 tahun, beliau pertama kalinya belajar berdagang bersama paman beliau, Abu Thalib. Dan pada saat itu beliau diajak berdagang menuju ke Syam. Sampailah dia di gerbang pintu kota Syam, dan di Syam pada saat itu ada gereja yang sangat besar, yang dimana di situ pemimpin agamanya bernama Bahiro, atau ada yang membacanya Buhairo, dan dia memiliki murid-murid yang banyak. Nah, ketika Rasulullah SAW ini waktu itu masih usia 12 tahun, belum diangkat jadi nabi ini, Pak. Belum diangkat jadi nabi. Masih usia 12 tahun, masih lama ini jadi nabinya, masih lama, karena nunggu 40 tahun kan beliau diangkat jadi nabi. Masih usia 12 tahun, masih lama sekali. Tapi Buhairah sudah bisa mengenali bahwa ini adalah anak kecil ini calon nabi. Dia udah tahu. Kenapa
Buhairah tahu karena ketika beliau memandang rombongan kafilah-kafilah yang akan masuk ke pintu gerbang kota Syam, dia berdiri di jendela gerejanya yang tinggi, dia awasi terus setiap kafilah itu. Nah, yang anehnya adalah ada kafilah yang kemana-mana selalu dinaungi oleh awan, ya. Sehingga singkat cerita, ketika rombongan Abu Thalib ini sedang beristirahat, kemudian oleh Bakhira, ya, rombongan Abu Thalib ini dijamu di dalam gerejanya dan terjadilah dialog antara Buhairah dengan paman Rasulullah SAW tadi. Ya, ditanya apakah kamu siapa, kedudukanmu dengan anak kecil itu siapa? Ya, Abu Thalib mengatakan saya orang tuanya. Maka Buhairah mengatakan dusta, gak mungkin dia punya orang tua. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan saya adalah pamannya dan dia sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Nah, udah kalau begitu benar apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Jadi mereka tahu, Pak. Dan informasi ini jamaah rahmati Allah oleh Bakhira selalu diberitahukan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya selalu dipesankan, wahai murid-muridku, ini sudah masanya kedatangan Nabi akhir zaman. Maka perhatikan setiap kafilah dagang yang dari Arab, ketika masuk ke Syam, lihat kalau ada tanda-tanda ini, maka di antara mereka pasti ada seorang Nabi. Pokoknya kalau ada kafilah dagang orang Arab, perhatikan betul. Tanda-tandanya adalah dia selalu dinaungi oleh awan. Yang kedua, di sebelahnya gereja Bakhira itu jamaah Allah, ada satu pohon yang qadarullah, pohon itu tidak pernah disinggahi kecuali oleh para nabi. Sehingga para nabi-nabi yang ada di Syam, yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Syam. Syam itu ya sekarang menjadi 4 negara, Palestina, Jordania, Lebanon sama Syria. Itu 4 negara yang dulunya satu negara, Syam, ya. Pokoknya nabi-nabi yang diutus di 4 negara itu atau di satu negara yang namanya Syam itu, mereka ini kalau istirahat selalu di pohon itu. Dan qadarullah tidak pernah ada, Pak, baik hewan, jin maupun manusia yang mereka itu istirahat di bawah pohon itu. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Bakhira ini, kalau nanti ada orang yang istirahat di sini, pastikan itu adalah seorang nabi, karena tidak pernah ada orang yang beristirahat di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Dan tanda-tanda yang lainnya jamaah rahmati Allah. Nah, singkat cerita jamaah rahmati Allah, di usia 24 tahun Rasulullah SAW mulai mengembangkan bisnisnya. Jadi dari awalnya beliau itu adalah seorang penggembala kambing, kemudian akhirnya beliau belajar untuk berbisnis berdagang. Diawali